Belum di-mute. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, sore, tergantung mis menonton video kami. Pada kesempatan kali ini kami dan saya beserta anggota kelompok saya yaitu Ani Syahira Kaliana Putri, Rere Amalia dan Zarifa Baiti akan mempresentasikan video analisis tingkat korupsi di Indonesia serta dampak terhadap ekonomi dengan tujuan untuk ujian akhir semester mata kuliah negara pasar masyarakat. Berbicara tentang korupsi, maka kita bisa tidak melepas dari yang namanya kolusi dan nepotisme. Walaupun pada zaman sekarang orang kadang suka tidak tidak memperhatikan tentang yang namanya kolusi dan nepotisme. Berbicara lagi tentang korupsi, mari kita ulik kembali apa sih makna korupsi. Korupsi menurut pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan harta milik perusahaan atau milik negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain, yang mana kerjasama tersebut dapat dengan orang lain, masyarakat, ataupun negara. Dalam KBBI, kolusi adalah kerjasama secara diam-diam untuk masuk tidak terpuji dan atau persekongkolan. Nepotisme berarti dia lebih mengutamakan atau memilih saudara atau teman dekat dengan berdasarkan sebuah hubungan, bukan berdasarkan kemampuan. Kata ini biasa dipakai dalam konteks derogatory. Sebenarnya kita akan sangat awam mendengar kata korupsi karena ini bukan menjadi hal yang sesuatu yang asing di telinga kita karena di negara kita sendiri kita sering beberapa kali mendapatkan kasus-kasus korupsi mulai dari korupsi yang besar ke korupsi yang kecil. Namun kolusi dan nepotisme sebenarnya hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadarinya saja karena hampir dari kita semua hanya tahu tentang korupsi. Misalnya contoh dari misalnya kasus nepotisme. Banyak sekali kasus-kasus nepotisme yang terjadi ketika misalnya ada seseorang yang memiliki wewenang dalam sekolah, yang dimana sekolah tersebut memiliki ibaratnya tingkat kelas A di daerah tersebut. Lalu untuk masuk ke sekolah tersebut, orang-orang yang berbondong-bondong untuk masuk sekolah tersebut adalah melalui tes ya, di mana tes itu akan mengkualifikasi orang-orang yang memang cocok untuk masuk ke sekolah tersebut. Akan tetapi ada oknum dari misalnya orang yang memiliki kewenangan terhadap sekolah itu dari keluarganya meminta untuk bisa nggak memasukkan anak saya tanpa tes lalu mengabulkannya, itu termasuk dalam nepotisme yang kadang kita nggak sadar. Nah, untuk memberikan fakta bahwa di Indonesia ini tentang adanya bukti kasus korupsi, contohnya yang ada di sini adalah saya mengutip ini dari CNN dan juga Kompas. Yang pertama adalah kasus tertangkapnya Edi Prabowo. Kita semua tahu bahwa di tahun 2020 ini kita cukup kaget ya, di mana COVID melanda sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi kita, tapi masih ada saja menteri yang harusnya mengayomi masyarakat, yang harus mengurusi masyarakat, tetapi dengan seenaknya mereka melakukan korupsi. Contohnya ini, Edi Prabowo sebagai tersangka pada 26 November 2020. Selain Edi, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur. Nah, kasus ini adalah Edi itu disuap dengan total uang 10,2 miliar dan 100 dolar. 100 ribu dolar AS dari Suharjito. Suap tersebut bertujuan untuk supaya Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin tunggal sebagai eksportir benih lobster atau benur. Ini bisa kita lihat bahwa ini adalah kasus korupsi dan kasus kolusi ya, yang dimana kasus korupsi ini adalah kong kali kong antara dua orang yang memiliki satu tujuan tertentu sehingga mereka berdua bisa meraih sebuah keuntungan dengan tanda kutip. Tujuan tertentu adalah sebuah penyelewengan dan sesuatu yang tidak baik. Lalu di Partai Gerindra disebut meminta uang sebesar 2,5 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur pemerintah. Permintaan uang ini merupakan kolusi untuk meluluskan pengajuan pinjaman dana ke daerah sebesar 300 miliar. Ya cukup berbanding jauh ya, meminta uang sebesar 2,5 miliar demi untuk meminjam 300 miliar. Pemerintah Kabupaten Lampung tengah ke perusahaan tersebut. Kita bisa bayangkan bahwa dalam sektor kabupaten saja mereka membutuhkan dana 300 miliar untuk pembangunannya dan mereka berani mencoba 2,5 miliar. Gimana dengan menteri-menteri yang ibaratnya orang-orang yang memiliki wewenang di luar kabupaten, misalnya kayak kota atau bahkan kepulauan, itu pasti akan memiliki kesempatan yang lebih besar. Nah,
untuk membahas itu lagi, kira-kira ada nggak sih data yang menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki tingkat korupsi? Ternyata ada, yaitu kita bisa menamakan sebagai Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Nah, indikator korupsi di Indonesia ternyata itu semakin memburuk pada tahun 2020. Kenapa? Hal ini terlihat dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi di IPK. Pada 2020 yang dikeluarkan Transparency International TI. Negara ini hanya mengantongi 37 poin, lebih rendah 3 poin dari 2019. Kita bisa lihat ada indeks grafiknya di sini. Saya mendapatkan source ini langsung dari databooks katadata.co.id. Sumbernya juga Transparansi Internasional pada 28 Januari 2021. Kita bisa lihat Indonesia mengantongi 37 poin. Nah, selain melihat dari IPK, ternyata Indonesia juga memiliki peringkat kasus korupsi. Itu juga mendapatkan dari databooks juga. Kita bisa lihat di sini ada urutannya. Indonesia berada di urutan keempat. Kita next, lanjut. Kira-kira korupsi itu mempengaruhi terhadap ekonomi nggak? Kita bisa katakan yes. Kenapa? Karena korupsi menghancurkan pembangunan ekonomi negara. Ketika sebuah proyek ekonomi dilaksanakan diisi dengan unsur korupsi, tentu korupsi itu akan sangat mempengaruhi. Contoh satu, melambatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkannya investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatnya ketimpangan dari pendapatan juga. Nah, tidak hanya secara materi, akan tetapi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan dan kepercayaan masyarakat. Loh, kenapa? Karena jelas di sini pemerintah dan orang-orang yang memiliki wewenang tinggi atas kepemimpinan, mereka diberikan mandat dan amanah untuk mengayomi dan mengurus rakyat. Ketika rakyat memberikan secara penuh kepercayaan mereka kepada orang-orang di sana, tapi mereka tidak mengikutinya dengan baik, sehingga ya tentu ketika ada kasus korupsi, ketika masyarakat tahu menteri ini atau siapa wewenang yang memiliki wewenang tinggi ada yang korupsi, mereka tentu mereka akan memiliki krisis kepercayaan terhadap orang-orang tersebut. Oke, dari sini akan disambung lagi oleh teman saya Kire Amalia. Kepada Kire Amalia, saya persilakan. Lalu kemudian teori yang kami gunakan itu the abuse of authority. Teori ini saya lansir dari journal.komisiYudisial.go.id. Seperti yang kita ketahui bahwa wewenang itu dapat kita katakan sebagai kekuasaan yang diberikan kepada pejabat publik atau pemerintah agar mereka dapat memerintah. Dan pastinya dalam menjalankan kewenangannya itu pasti terdapat ada kewajiban bagi mereka untuk mematuhi aturan hukum. Nah, jadi the abuse of authority di sini dapat diartikan bahwa seseorang telah menyalahgunakan suatu prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi malah justru mereka itu menggunakan prosedur yang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu next slide. Kemudian kelemahan dari teori ini juga saya lansir dari journal.komisiYudisial.go.id. Yang pertama itu penyalahgunaan kewenangan, dalam arti di sini bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar untuk ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi hal tersebut menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain. Lalu yang kedua itu dengan menggunakan prosedur lain untuk dapat mencapai tujuan tertentu mereka, maka otomatis dapat kita simpulkan di sini bahwa mereka itu telah menyalahgunakan prosedur yang seharusnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Nisha, dipersilakan. Baik, terima kasih Kire. Tolong di next adminnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara the abuse of authority theory dan juga studi kasus kami. Jadi saat moral dan juga perilaku manusia ini hanya dipenuhi dengan adanya ketamakan duniawi, maka akan terdapat banyak hal negatif yang dilakukan daripada hal positif. Nah, beberapa hal negatif yang dapat dilakukan oleh seseorang ini adalah bagi orang yang duduk dalam posisi strategis. Nah, hal-hal tersebut adalah korupsi dan juga nepotisme. Jadi dalam teori penyalahgunaan wewenang yang diartikan oleh Majelis Hakim dalam jurnal Komisi Yudisial yang saya lansir adalah, dan seperti yang sudah Kire jelaskan juga sebelumnya, bahwa teori ini memiliki hubungan dalam kasus yang kami gunakan karena berdasarkan CNN
CNN yang membahas mengenai kasus korupsi Edi Prabowo dan juga Kompas yang kemudian menetapkan bahwa Edi Prabowo ini menjadi tersangka pada tanggal 26 November 2020 itu, jika dilihat dari sudut pandang teori penyalahgunaan wewenang, Edi pada saat itu memang memiliki posisi strategis untuk melampaui dan mencampur adukan adanya wewenangnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Untuk apa? Nah, untuk memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin mereka sebagai eksportir benih lobster atau benur. Nah, ia juga kemudian diduga menerima suap dengan total 10,2 miliar rupiah dan juga 100.000 dolar Amerika Serikat dari Soeharto yang merupakan direktur dari PT Dua Putra Perkasa Pratama, yang jelas-jelas merupakan tindakan korupsi. Nah, padahal sebagai pemerintah, sebagai menteri, untuk memutuskan sesuatu yang serius seperti ini haruslah diputuskan secara bijak tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dan juga imbalan apapun, dan juga membawa keuntungan bagi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongannya sendiri. Lalu dalam pembahasan ini juga kami menggunakan kasus Partai Gerindra yang dilansir dari Kompas, yang mana disebut bahwa Partai Gerindra meminta uang sebesar 2,5 miliar rupiah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI, yang mana permintaan uang ini merupakan kolusi menurut kami, karena hal ini dilakukan guna memuluskan adanya pengajuan pinjaman dana daerah sebesar 300 miliar rupiah dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke perusahaan tersebut, seperti yang sebelumnya sudah teman saya jelaskan, yaitu Mufli. Nah, maksud kami di sini adalah ketika para pihak yang sudah diberikan amanah untuk memegang suatu wewenang dalam suatu birokrasi, maka sudah jelas bahwa pihak tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan, dan wewenang yang diberikan negara kepada mereka adalah suatu bentuk dan kewajiban yang harus ditaati mengikuti peraturan yang ada. Kemudian selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh teman saya dari Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Anisyaira. Kesimpulannya adalah bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat, bahkan negara. Dikarenakan KKN hanya menguntungkan satu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil yang jujur dan bertanggung jawab akan dirugikan. Berdasarkan sumber dari modul KPK mengenai dampak sosial korupsi, melihat kondisi politik Indonesia, ekonomi Indonesia saat ini menyebabkan kestabilitasan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggu karena adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, dengan adanya janji pemerintah yang ingin membenarkan memperketat aturan yang terkait dengan menutup jalan peluang bagi pelaku yang ingin melakukan korupsi, di sini masyarakat memberikan uncertainty atau menunjukkan rasa yang tidak terlalu yakin dengan penegakan tersebut. Berdasarkan artikel dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tahun 2020, namun adanya peluang uncertainty atau keyakinan masyarakat terhadap pemerintah karena melakukan strategi yang dilakukan pemerintah, yaitu reformasi berbasis digital yang terutama diterapkan pada kerangka sistem pemerintahan. Dilansir dari kominfo.co.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan sistem pemerintah berbasis elektronik bisa beroperasi secara penuh pada tahun 2003. Upaya ini mendorong tercapainya target tersebut ditandai dengan pembangunan pusat data atau data center berbasis cloud milik negara. Penerapan ini memiliki 4 tujuan, di antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, dengan adanya strategi ini, semua pihak yang akan melihat akan menjadi lebih terbuka dan lebih bersih dalam proses pekerjaannya, serta dapat mengawasi cost and benefit ekonomi yang dihasilkan dan menstabilisasi ekonomi pertumbuhan di Indonesia. Demikian, strategi ini mampu memberikan sarana publik yang terbuka serta dapat menarik kepercayaan rakyat terhadap birokrasi pemerintahan Indonesia dan sistem pemerintahan yang dijalankan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih